Nah, pemirsa, di video sebelumnya kita diperlihatkan Ati yang galau karena sang ayah marah. Ati masuk ke kamar sang ayah dan Ati ingin diperlihatkan kenangan sang ibu. Tapi tiba-tiba saja Ati disuruh nyanyi Nina Bobo. Jelas saja ya Ati itu kagak bisa nolak. Tapi di sana malah Ati yang ketiduran. Disitulah sang ayah memperlihatkan kenangan sang ibu lewat mimpi Ati. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Hei Botak, berisik, malu sama tetangga. Apaan sih lu, Cak? Gue jamak lu, Cak. Udah. Ayo lanjut ke ceritanya. Iya, udah tuh, mari kita lanjut gaskeun saja pemirsa. Nah, ketika Claude di kamarnya, Felix mengabarkan bahwa Duke sudah datang. Tanpa diketahui oleh Claude, Ati terbangun dan langsung mencarinya. Papa? Ya, di sana Duke berceloteh di depan Claude, menyarankan seorang putri untuk menemani Ati belajar. Karena berdasarkan tradisi gitu ya, putri yang kekuatan sihirnya belum bangkit butuh teman untuk membantunya belajar biar sihirnya keluar gitu ya. Nah, di sana Duke mengklaim bahwa putranya lah yang cocok di posisi tersebut. Itu karena putranya sangat cerdas dan 3 tahun lebih tua dari Ati, yang pasti akan memperlakukan Ati seperti saudara. Nah, Ati yang menguping dari balkon langsung teringat Ciwi bernama Jenit di mimpinya yang akan menjadi pewaris Kaisar Obelia. Di dalam mimpi Ati itu, Duke Alpheus memanfaatkan Jenit untuk naik derajat. Karena itulah Ati harus mencegah rencana Duke agar takdirnya yang buruk itu tidak terjadi. Oh, jadi Jenit itu bukan anak asli Claude, Cak? Iya, bener juga lu Botak. Nah, karena tidak ada yang terjadi, Ati langsung turun ke bawah dan duduk bersama ayahnya. Tapi terlihat tatapan Duke kepada Ati sangat tidak menyenangkan. Halah, dasar Duke penjilat. Hei, nggak boleh gitu Botak. Tapi Cak, si Duke itu memang begitu, Cak. Nah, karena untuk membuat Duke malu dan pergi, Ati mengajak adu mekanik tentang buku apa saja yang sudah dibaca putrinya itu, yang katanya pintar. Ati pun menyebutkan buku-buku yang sudah dibacanya dari mulai buku ekonomi sampai buku sihir, bahkan buku sejarah Obelia. Intinya ternyata Ati sudah jauh lebih di depan soal masalah pengetahuan dari putrinya Duke. Ati mengaku tidak ingin bertemu dengan orang yang bodoh. Ya, Duke di sana merasa malu dan mengakui kehebatan Ati, tapi Duke menyindir soal Ati yang tidak punya sihir. Jelas saja Ati langsung diam. Sontak Claude langsung menghentikan Duke, bahkan menyuruh Duke untuk pergi. Gakuyu no ken wa shitsurei itashimasu. Marioku. Singkat cerita, Ati pergi ke hutan sendirian yang dekat dengan istana. Ati membawa banyak buku sihir dan bola pengukur kekuatan sihir. Katanya semakin banyak mana, maka semakin kencang bola sihir itu berputar. Di sana Ati memegang bola pengukur kekuatan sihir itu dan langsung merapalkan mantra yang dipelajarinya. Tapi sayangnya bola itu tidak bereaksi yang menandakan Ati tidak punya mana. Jelas saja Ati merasa sangat kecewa. Kenapa sih ya si ayah dan si ibunya itu punya sihir, sedangkan Ati malah kagak punya. Padahal kan Ati itu anak ayah dan ibu yang asli gitu. Kan aneh kan? とんでもない魔力を持ってるのに、本当に私には。 Tidak terasa 2 tahun pun telah berlalu. Tampaklah Teteh Lili turun dari kereta kencana untuk membeli buah yang katanya bisa meningkatkan mana sihir. Teteh Lili sengaja beli buah jambu itu khusus untuk Ati. Duh, Teteh Lili baik banget ya, Cak. Ya, tahu aja lu Botak kalau sama yang cantik. Teteh Lili tuh baik, Cak. Iya, tapi cantik juga, Cak. Iya, terserah lu, Cak. 姫様で決まりだな。高級な食材ばかり揃えて。 Nah, tak jauh dari tempat Lili, tampaklah si penyihir gondrong yang misterius. Matanya terus berfokus kepada Lili. Si gondrong menggunakan sihirnya untuk ditunjukkan kepada Lili. Entah sihir apa yang digunakannya, tetangga pun tak tahu Yang pasti menurut si gondrong seharusnya dalam catatan takdir Lili itu sudah mati. Dalam hatinya si gondrong bertanya-tanya, siapa yang mengubah takdir itu?
誰が運命を書き換えた。面白い。 Nah, di sisi lain, tampaklah Ati yang sedang membaca puisi tentang takdir kembali kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu Duke Alpheus. Dengan sedikit basa-basi, Duke menanyakan kabar Ati. Setelah itu, Duke langsung mengutarakan niat kedatangannya. Dan seperti biasa, Duke menawarkan seseorang untuk menemani Ati belajar. Kali ini, Duke menawarkan seorang putri bernama Zenith yang umurnya sebaya dengan Ati untuk menemaninya belajar. Duke mengatakan bahwa Zenith adalah lulusan hukum di usianya yang masih muda. Duke merasa kalau Ati itu belum belajar bidang hukum. Jadi Zenith adalah orang yang sangat cocok untuk mengajari Ati. Sontak saja Ati kaget mendengar nama Zenith, karena Zenith adalah orang yang akan menggantikan posisinya menjadi putri kekaisaran. Ya, di sana Duke tidak tahu bahwa Ati itu sudah mempersiapkan rencananya dengan matang untuk mencegah Duke membawa Zenith ke istana. Ati langsung mengklaim bahwa dirinya sudah belajar hukum untuk memojokkan Duke, dan untuk membuktikannya Ati membacakan pasal 1 sampai pasal 4 yang sudah dihafalnya di luar kepala. Jelas saja wawasan Ati itu membuat Duke tidak berkutik, pemirsa. Lantas Ati ya memberikan sebuah buku untuk Zenith baca. Dan sungguh alangkah terkejutnya Duke ketika melihat penulis buku tersebut adalah Ati. Dan dia tahu bahwa buku tersebut lagi trending di TokTok. Nah, lalu untuk membuat Duke menyesal datang ke istana, Ati berbisik tidak mau berteman dengan orang yang bodoh. Setelah itu, Ati meminta izin kepada Claude untuk pergi sebentar. Dan Claude memberikan buku yang ingin dibaca oleh Ati, yaitu buku sihir kuno. 次も楽しみにしております。お目にかかるたびに感銘を。 Sesampainya di hutan, Ati terheran ketika melihat buku sihir kuno yang nama pembuatnya telah dihapus. Dan di dalam buku tersebut banyak sihir kuno, dan salah satunya ada mantra membangkitkan sebuah sihir. Ati yang penasaran langsung mencobanya, dari mulai membuat lingkaran sihir sampai merapalkan mantranya. 光と闇の神よ。ねえ、ちょっと。 Ya, Ati yang panik langsung mengejar bukunya yang terbang hingga bertemu dengan si Gondrong. Tak lama Pelis datang untuk menjemput Ati, dan hanya dengan menjentikan jari saja gitu ya, si Gondrong membuat Pelis kehilangan kesadaran dan langsung pergi meninggalkan Ati sendirian. Di sana Ati langsung menyadari bahwa si Gondrong lah yang menyihir Pelis. Si Gondrong pun langsung mengklaim bahwa dirinya itu adalah penyihir terhebat. Si Gondrong sebagai penyihir hebat mengingatkan Ati untuk tidak merapalkan mantra sihirnya sampai habis. Itu karena akan sangat berbahaya. 大魔法使いとして危険だからだ。 Nah, setelah kembali ke istana, Ati menemui Pelis dan memberitahunya bahwa Pelis tadi dikendalikan oleh sihir seseorang. Tapi Pelis tidak merasa apa-apa dan menuduh Ati telah bermimpi bertemu dengannya. Keesokan paginya, Pelis menemui Claude dan menyarankan agar Claude memberi Ati teman seumuran. Claude langsung terdiam, yang disangka Pelis Claude itu telah salah paham. Pelis pun menjelaskan gitu ya bahwa saran itu bukan untuk membantu Duke, tapi untuk Ati yang sepertinya sedang kesepian hingga bertingkah sedikit aneh. Di sana Claude terlihat santai menanggapinya. Yang ada Claude menyalahkan Pelis dan pelayan lainnya yang tidak becus mengurus satu bocil. Sontak Felix langsung soak, tak mau dihukum oleh Claude dan langsung pamit pergi. Nah, ketika Ati sarapan, Claude teringat apa yang dikatakan oleh Felix bahwa putrinya itu kesepian. Di sana Claude langsung menawarkan Ati seorang teman yang seumuran agar Ati tidak kesepian. Jika Ati mau gitu ya, Claude akan memilih orang untuk menjadikan temannya. Gak apa-apa lah ya, botak saja yang nemenin Ati. Halah, nanti yang ada si Ati malah takut sama lu botak. Hei Cak, jaga ucapan Cak. Lama-lama beneran gue jambak lu Cak. Jangan bercanda mulu, nanti ku bilangin lo sama Bang Ultra. Jangan Cak, kita lanjut ya Cak. Nah, di sana Ati kaget karena urusan temannya itu masih saja belum beres, yang membuat Ati merasa terganggu. Ati dengan tegas mengaku kepada ayahnya bahwa Ati tidak kesepian selama ada Claude, Lily, Pelis, dan kue dan juga botak. Halah ngawur, Berisik lu Cak.
Nah, Ati bergumam bahwa Ati sebenarnya tidak butuh teman. Hanya saja Ati ingin hidup tenang sampai umur 18 tahun sebelum ayahnya menghukumnya. Tapi intinya, jika ingin mengubah takdir masa depannya, Ati itu harus punya kekuatan sihir. Di sana selintas Ati teringat perkataan si Gondrong perihal mantra yang berbahaya jika merapalkan sampai beres. Sementara itu, tampaklah si Gondrong berdiri di atas pohon jambu dengan rasa penasaran di hatinya siapa yang sudah mengubah garis takdir. Tiba-tiba si Gondrong merasakan sosok yang telah mengubah takdir dan langsung pergi menghampirinya. Di waktu yang sama, tampaklah Ati yang penasaran langsung merapalkan mantra hingga beres. Dan sungguh alangkah terkejutnya Ati, dia merasakan sesuatu yang merantai di hatinya kini telah terbebas pemirsa. Lalu tak lama kemudian si Gondrong muncul dari belakang Ati dan kembali memperingatkan Ati untuk tidak merapalkan mantra itu sampai habis. Nah, karena Ati menyebut si Gondrong orang aneh seperti duta sampo lain, si Gondrong langsung memberitahu Ati bahwa dia bernama Lukas, si ganteng kalem dari Cimeong. Lukas penasaran melihat mata Ati sepertinya keturunan dari Eternitas. Jelas saja ya Ati kesal karena Lukas tidak ada akhlak menyebut nama kaisar terdahulu tanpa gelar. Ati pun menjelaskan bahwa Kaisar Eternitas telah wafat 400 tahun yang lalu dan sekarang yang menjadi kaisar itu adalah Claude. Tapi menurut Lukas itu tidaklah penting karena Lukas lebih tertarik dengan mata laut Ati yang seharusnya mempunyai mana yang berlimpah. Dan Lukas tahu bahwa yang telah mengubah garis takdir adalah Ati. Tapi Lukas heran, Ati yang tidak punya mana kok bisa mengubah garis dunia? Lantas Lukas langsung menunjukkan sihir pohon jambu rambat untuk menekan Ati agar Ati memberitahunya perihal cara mengubah garis takdir. Tampaklah Ati mengantuk dan langsung dikendalikan oleh Lukas, di mana Ati akan berkata jujur ketika ditanya. Namun sayangnya ya, Ati itu tetap saja tidak memberitahukan apapun. Nah, karena kesal, Lukas langsung menjatuhkan Ati. Untungnya datang seekor kadal menyelamatkannya. Maksudnya sebuah awan mistis. Nah, lalu Lukas kembali mendesak Ati. Jelas saja Ati merasa takut karena Lukas dianggap akan membunuh Ati. Lalu dalam keadaan sangat panik, Ati merapalkan sihir pelindungnya dan 防御の呪文ってなんだっけ？私を守れ！ Ya, di sana Ati tampak senang karena akhirnya Ati bisa menggunakan sihir. Setelah itu, Ati langsung meninggalkan Lukas yang terhalang perisai. Mai. Di sana Ati berlari secepat mungkin menyusuri hutan. Tapi entah kenapa ya pandangan Ati itu mulai ngeblur. Ati terus berusaha lari untuk melaporkan Lukas pada ayahnya. Tapi baru saja Ati bertemu dengan Claude, tiba-tiba saja ya gitu ya, Ati itu muntah darah yang membuat semuanya terkaget, bahkan botak juga terkaget. Oh. Ya, di sana Claude begitu khawatir dengan keadaan Ati. Lalu untuk menyembuhkan Ati, Claude memanggil para penyembuh terhebat di dunia. Namun sayangnya pemirsa, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui penyakit Ati dan penyebabnya. Jadinya tidak ada yang bisa menyembuhkan Ati. Nah, dalam keadaan yang hampir putus asa, Claude memerintahkan kembali pada Paris untuk mengumpulkan semua penyihir penyembuh yang ada di dunia ini. Lalu dalam keadaan genting tersebut, Lukas muncul dengan wujud bocil menawarkan diri untuk menyembuhkan Ati. Dalam proses penyembuhannya, Ati bermimpi di mana sang ibu yang masih mengandung Ati selalu menyanyikan lagu Begadang Jangan Bergadang. Kalau tidak ada artinya ya bergadang boleh saja, kalau ada temennya janda juga boleh. Botak, cerita yang serius. Jangan banyak bercanda, nanti ku bilangin Bang Ultra loh. Jangan Cak, itu memang begitu ceritanya Cak. Alah, ngawur loh. Nah, tak lama dari itu, Ati kembali siuman setelah sebulan lamanya tidak sadarkan diri. Dan ketika membuka matanya, Ati melihat Lukas sudah berada di dekatnya. Ati langsung membalikan badannya karena tidak ingin melihat Lukas, yang menurut Ati merupakan penyebab Ati muntah darah. Loh, kok gitu ya si Ati ya Cak? Mungkin sih trauma pada waktu itu. Ya juga ya Cak ya. Nah, karena Ati pura-pura tidur, di sana Lukas menjahilinya dengan mengatakan kalau tidak mau bangun nanti dicium bahlil loh.
Sontaklah Ati pun kaget dan langsung bangun daripada harus dicium dia. Lukas mengklaim jika tidak disembuhkan olehnya, mungkin jantung Ati itu bisa meledak seperti bom. Nah, tak lama kemudian Claude datang dan dia sangat senang melihat Ati akhirnya bisa diselamatkan. Dalam pengakuan Claude, Ati berniat untuk melaporkan Lukas yang menjadi penyebabnya muntah darah. Tapi Lukas di sana langsung mengalihkan perhatian Claude dengan berpura-pura batuk. Begitu batuknya. Pota, serius? Apa, Cak? Ini udah serius, Cak? Nah, di sana Lukas tidak memberi kesempatan pada Ati untuk bicara. Lukas mengatakan bahwa sehabis menyembuhkan Ati, tenaganya jadi terkuras. Lukas juga menjelaskan bahwa penyebab Ati muntah darah itu karena kekuatan melimpahnya yang tiba-tiba bangkit. Dan tubuh Ati itu tidak kuasa menahannya sampai menyebabkan koma. Menurut Lukas, dengan kekuatan yang melimpah itu, mungkin Ati akan jadi yang terkuat di Obelia. Jelas saja Teteh Lily sangat senang karena akhirnya Ati memiliki sihir. Selain itu, kekuatan Ati lebih kuat dari Claude. Tapi karena Ati masih proses pertumbuhan, mungkin kejadian yang sama akan terulang lagi. Tiba-tiba Lukas pura-pura ambruk dan tubuhnya ditahan oleh Claude. Dalam kesempatan itu, Lukas menyihir Claude untuk mengidentifikasinya. Dan ternyata ada benang takdir yang diubah di kepala Claude sama seperti Teteh Lily. Lantas Claude langsung meminta Lukas untuk tinggal di istana untuk merawat Ati. Jelas saja ya, Ati itu terlihat sangat kesal karena Lukas sekarang menjadi orang yang merawatnya dan dia tahu Lukas hanya pura-pura lemas. Lalu Claude menyuruh Felix untuk memindahkan Ati ke istana Emerald karena kamar di istana Ruby sudah sangat jadul. Setahu Ati di dalam mimpinya, istana Emerald itu dipakai oleh para putri setiap generasi, termasuk Janet. Sedangkan Ati dikurung di istana Ruby. Ya pokoknya mah ya, kini takdir telah berubah. Tapi Ati tidak tahu bagaimana ke depannya jika dipertemukan dengan si Janet. Setelah waktu berlalu, Ati mengukur kekuatan sihirnya dengan alat pengukur sihir. Tapi alat itu tidak bereaksi sama sekali. Ati pun langsung menuduh Lukas adalah pendusta. Lukas menyanggah tuduhan Ati itu dengan mengatakan bahwa Lukas itu tidak berbohong. Kekuatan Ati itu emang ada, cuman ada yang menyegel. Tapi segel itu ada untuk melindungi Ati, makanya tubuh Ati tidak meledak berkat segel tersebut, pemirsa. Nah, di sana Lukas mengatakan bahwa dia itu sudah mengontrol kekuatan Ati, tapi kok malah dituduh penipu oleh Ati sih? Menurut Ati, jika Lukas bukan penipu, kenapa harus berubah menjadi bocil untuk masuk ke istana? Nah, ayo coba jawab Lukas. Jadi gini Pota, Lukas itu adalah penyihir hebat dan kekuatannya tidak cocok ke tubuh normal. Itu karena dia baru bangun sekarang setelah lewat 400 tahun yang lalu. Waduh, berarti udah tua dong. Iya sih, katanya gitu. Tapi Cak, sepertinya Ati itu masih belum percaya sama si Lukas. Itu karena ya, jika Lukas benar-benar peduli kepada Ati, seharusnya Lukas itu memberitahu Claude tentang segel yang menahan kekuatan Ati. Ati juga kembali menuduh Lukas yang mencuri coklatnya. Padahal ya, nyatanya itu ya, yang mencuri coklat Ati itu adalah si Awan Kinton yang waktu itu menolong Ati. Sontaklah Lukas melempar pisau hingga si Awan Kinton menunjukkan wujud aslinya yang berupa tupai. Nah, karena tupai itu sangat lucu dan hitam kayak saya, tapi nggak hitam sih saya mah. Ati di sana memberi nama yaitu Kuro. Nah, ternyata pemirsa, Kuro itu tercipta dari kekuatan sihir Ati yang meluap. Dan alasan Kuro menolong Ati sewaktu itu ternyata hanya secara naluriahnya kepada majikannya. Lalu alasan Kuro memakan coklat itu karena mengikuti Ati yang suka makan coklat. Intinya, jika Ati suka makan nasi padang, Kuro pun bakal suka makan nasi padang. Begitu pemirsa. Di sana Lukas melarang Ati untuk tidak terlalu dekat dengan Kuro dan jangan terlalu lama menyentuhnya. Alasannya karena Kuro lah yang menjadi penyebab Ati muntah darah. Bukan karena bulunya yang hitam, melainkan Kuro adalah perwujudan sihir Ati. Itu artinya jika Ati menyentuhnya, maka kekuatannya akan berbalik kepada Ati dan tidak terkendali di dalam tubuh Ati. Itulah sebabnya ya Ati itu muntah darah lalu tumbang. Dan jika kejadian itu terulang lagi, sudah dipastikan Ati bakal mati. Nah, untuk menghindari hal tersebut, mulai sekarang Ati harus belajar mengontrol kekuatan sihir miliknya. 時間の問題だな。コントロールする方法を覚えろ。 Singkat cerita, Claude merekrut seorang penyihir untuk mengajari Ati mengendalikan sihir.
Hari demi hari berlalu, namun sihir Ati hanya segitu-gitu saja. Hal itu membuat si penyihir mengundurkan diri untuk mengajari Ati yang tidak berbakat. Jelaslah Ati sedih banget pemirsa. Setelah itu tampaklah Ati kembali menyentuh Kuro. Lukas yang terus mengawasinya langsung merebut Kuro dari tangan Ati. Tapi Ati malah kekeh meminta Kuro untuk dikembalikan. Lantas Lukas memberi syarat kepada Ati. Jika Ati mau menyerahkan Kuro kepada Lukas, maka Lukas akan mengajarinya sihir. Tidak lama berselang, Claude pun muncul dan Ati langsung menyembunyikan Kuro di balik badannya. Tapi Claude sudah tahu Ati itu sedang menyembunyikan sesuatu. Dan dengan terpaksa, Ati pun menunjukkan Kuro kepada Claude. Di sana Lukas menjelaskan kepada Claude bahwa Kuro adalah hewan yang tercipta dari sihir Ati yang berlimpah. Claude akhirnya tahu jika Kuro adalah penyebab Ati muntah darah. Namun jika Kuro dibunuh, menurut penjelasan Lukas, kekuatannya itu akan berbalik kepada Ati dan hal itu sangat berbahaya. Lukas menjelaskan kepada Claude jika tidak terlalu lama memegang Kuro tidak akan masalah, dan Lukas juga berjanji akan terus mengawasi Ati. Pada akhirnya Claude mengizinkan Ati merawat Kuro, tapi dengan syarat hanya boleh menyentuhnya 1 jam sehari. Papa daisuki. Singkat cerita, Ati kembali belajar sihir sendirian tanpa ada yang membimbingnya. Lukas yang mengawasinya langsung menimpuknya dengan buah kesemek. Di sana Lukas langsung memberi kultum kepada Ati yang belajar sihir tanpa dasar terlebih dahulu yang seperti ingin cari mati. Sontaklah Ati membujuk Lukas untuk mengajarinya sihir. Namun Lukas menolaknya karena dia telah menghabiskan kekuatan demi Ati. Tapi bukannya berterima kasih, si Ati di sana malah membencinya. Nah, kemudian Ati menawarkan kekuatan sihir yang ada di dalam tubuhnya untuk mengembalikan kekuatan Lukas. Hingga akhirnya Lukas pun sepakat, apalagi Lukas bakalan dapat makanan gratis. Nah, setelah itu Ati langsung menemui Claude. Tapi di sana sudah ada Duke. Di sana Ati memberi salam dengan hormat, tapi di dalam hatinya Ati itu sangat kesal pengen ngeblok si Duke datang mulu gitu ya. Nah, seperti biasa Duke menawarkan seseorang untuk menemani Ati belajar. Lantas Claude bertanya pada Ati karena hanya Atilah yang boleh memutuskan. Di sana Ati memang butuh seorang teman, tapi Ati sudah punya calonnya yaitu Lukas. Lukas pun berjanji akan memenuhi harapan Claude untuk mengawasi Ati, dan hal tersebut membuat Duke sangat kesal. といい候補がいるの。 Singkat cerita, Lukas mengajarkan teknik-teknik dasar sihir, dari mulai menulis, lalu membuat ramuan hingga botolnya meledak. Nah, karena Ati susah belajar sihir dasar, Lukas memutuskan untuk melatih hal yang lebih dasar lagi, yaitu melatih fisiknya terlebih dahulu pemirsa. Dari mulai lari mengelilingi pohon jambu, lalu menjaga keseimbangan karena sihir alam itu harus seimbang. Lukas juga mengganti buku sihir yang selalu dibaca Ati dengan buku sihir yang lebih dasar. Pokoknya mah ya dasar-dasar banget. Dan Ati harus selesai membaca buku-buku itu dalam waktu 1 bulan. Ya, meski Ati kesal, namun dia belajar dengan sangat serius perihal semua yang diajarkan oleh Lukas. Dan buku yang diberikan oleh Lukas juga dibaca semua oleh Ati. Tapi Lukas malah mengatakan kalau sekedar untuk bertahan hidup tidak perlu belajar sihir sampai sekeras itu. Lantas Ati pun mengatakan justru Ati itu berusaha dengan sekeras itu karena hidupnya yang menjadi taruhannya. Pokoknya mah ya Lukas itu nggak akan paham. Selintas Ati teringat saat sedang manja-manjaan dengan ayahnya. Tanpa sengaja ya pita bunga Ati itu nyangkut di rambut Claude. Bukan mengambilnya, si Ati malah iseng memasang pita warna pinknya itu ke rambut pirang Claude. Claude yang awalnya ganteng dan gagah seketika berubah menjadi cantik mirip tetangga saya yang janda. Nah, dalam hatinya Ati berharap bukan sekedar untuk bertahan hidup, namun Ati ingin selalu disayangi oleh ayahnya. 最愛の娘でいたい。生きたいってだけじゃない。 Malam harinya, tampaklah Pelis menemui Claude dan menyerahkan dokumen tentang Lukas yang ternyata Lukas adalah penyihir kekaisaran masa lampau. Dan Lukas mempunyai sihir manipulasi ingatan yang membuat Pelis merasa akan berbahaya jika Ati terus bersamanya.
Tapi menurut Claude, keberadaan Lukas itu tidak mengancam. Paris pun langsung merasa tenang karena Paris juga mengatakan sepertinya saat ini cinta Claude kepada Ati semakin dalam. Sedalam cintaku padamu. これが愛という感覚か。 Waktu pun terus berlalu. Di pagi hari yang cerah secerah hati pemirsa, Ati merasa tidak ada perkembangan. Padahal dia itu sudah berusaha belajar sihir ini itu loh. Di sana Ati menyalahkan cara mengajar dari Lukas yang eblek. Karena Lukas bisanya cuma menyuruh saja, kagak ngasih contoh apapun. Lukas pun menjelaskan bahwa kekuatan sihir itu adalah bawaan lahir, yang dimana cara pakainya itu berbeda-beda. Jika tidak mengulik sendiri, maka tidak akan bakalan bisa menggunakan sihir. Lukas juga mengatakan sihir itu berguna dalam sehari-hari, untuk itu bertemanlah dengan sihir. Nah kemudian Lukas mencontohkan cara menggunakan sihir. Dengan hanya menjentikan jari saja, sihir pun langsung muncul pemirsa. Pokoknya mah ya, Lukas bilang bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda ketika menggunakan sihir. Itu artinya Ati bisa menciptakan sihir dengan caranya sendiri, dan Ati harus mencarinya secara mandiri. Mandi sendiri pemirsa. Botak, bukan mandi sendiri, tapi kepanjangan dari berusaha sendiri. Sama aja lah Cak, kan mandi juga harus sendiri Cak. Makan sendiri, masak-masak sendiri. Halah, terserah lu lah, botak. Nah, di sana Ati yang sangat kesal langsung menghantam Lukas. Itu karena Lukas selalu saja mengeluarkan kata-kata yang sulit dipahaminya. Ati juga diingatkan oleh Claude untuk tidak terlalu memaksakan diri mempelajari sihir, karena Claude akan membantunya mencarikan solusi. Tapi Ati tetap kekeh ingin terus mencobanya. Cak, Ati semangat banget ya Cak. Boleh cubit ya Cak? Gak boleh gitu, itu anak orang, botak. Nah setelah itu Ati kembali belajar sihir bersama Lukas dengan cara yang sama. Menurut Ati pola mengajar Lukas itu bermasalah. Tapi menurut Lukas cara mempelajari sihir 400 tahun yang lalu juga sama seperti itu. Ati yang melihat Lukas seperti tidak ada niat mengajarinya nyeletuk. Mending belajar ke anak Duke saja yang kayaknya lebih niat mengajari Ati gitu ya. Tidak seperti Lukas yang sombong. Sontaklah Lukas pun langsung kesal dan langsung mengirim Ati ke tempat di mana anak Duke itu berada dengan sihir teleportasi. Nani yo? Aduh, si Lukas jahat banget ya pemirsa. Tapi untungnya ya di sana ada cowok tampan yang tidak setampan botak menangkap Ati. Dan ternyata cowok itu bernama Jekyll yang merupakan anak Duke. Di sana Jekyll begitu heran karena Ati nampak seperti bidadari yang turun dari langit. Jekyll pun memperlakukan Ati dengan sangat sopan. Nah, karena takut identitasnya diketahui, Ati mengaku bahwa dirinya memang bidadari. Tapi dari ciri khas matanya yang berwarna biru seperti lautan, Jekyll tahu bahwa Ati adalah putri Obelia. Cuman ya begitulah ya, Jekyll tetap pura-pura tidak tahu. Lalu pada saat Jekyll bertanya kenapa Ati terjatuh dari langit, tiba-tiba Duke muncul mencarinya sebelum Ati menjawabnya. Tampaklah Ati langsung bersembunyi dan menguping semua pembicaraan Duke dan Jekyll. Ternyata Jekyll akan dikirim ke Arlanta oleh Duke untuk melanjutkan sekolahnya. Tapi Jekyll merasa berat untuk meninggalkan Janet yang ingin selalu bersama Jekyll. Di sana Duke mengingatkan, daripada memikirkan kebahagiaan Janet, lebih baik memikirkan masa depan keluarga mereka. Duke juga mengatakan, seandainya jika Ati waktu itu menerima Jekyll untuk menjadi teman belajarnya, Duke tidak akan mengirim Jekyll ke luar negeri. Dan Duke merasa si Ati itu sudah memusuhinya, jadi tidak mungkin memaksakan kehendaknya tersebut. Kemudian Duke menyuruh Jekyll untuk bersiap-siap karena sebentar lagi Jekyll harus berangkat. Lalu dengan sopan Jekyll meminta agar Duke mempertimbangkan kembali keputusannya. Jekyll yakin di Obelia juga Jekyll tetap bisa belajar, jadi nggak harus keluar negeri gitu ya. Nah sebelum pergi meninggalkan Jekyll, Duke memberi syarat. Jika keinginannya seperti itu, Jekyll harus menunjukkan hasil yang maksimal. 思い通りにしたいならそれだけの実力をつけろ。おじさんたら。 Nah, Ati yang melihat Jekyll murung langsung menawarkan diri untuk curhat kepadanya. Dari curhatannya, ternyata Jekyll itu merasa tertekan oleh keinginan ayahnya. Jekyll merasa ya dia itu terlalu diatur, di mana semua yang dilakukannya itu harus sesuai dengan keinginan sang ayah.
Nah, setelah mendengar curhatan Jekyll, Ati sadar bahwa Jekyll itu adalah orang yang baik, tidak licik seperti ayahnya. Di sana Ati menyarankan agar Jekyll menyelesaikan sekolahnya, lalu membuktikan kemampuannya kepada sang ayah. Sambil tertawa lepas ya, si Jekyll itu membenarkan apa yang dikatakan Ati. Karena sebagai penerus keluarga Alpheus, Jekyll itu akan membalas harapan Duke. Belum juga sempat pamitan kepada Jekyll, tiba-tiba saja Ati ditarik kembali pulang oleh Lucas. Jelaslah Ati sangat kesal dan langsung menghantam si Lucas. Selain itu, Ati juga teriak-teriak memarahi Lucas hingga suaranya terdengar keluar istana, bahkan terdengar sama tetangga sebelah loh. Itu karena Lucas dengan entengnya ingin mengirim Ati kembali ke sana. Nah, untuk melampiaskan kekesalannya akibat Lucas yang ngeselin, Ati pergi ke pinggir danau dan merenung sendirian. Di sana Ati memikirkan bahwa selama 6 bulan berlalu, Ati belum juga bisa menciptakan sihir baru. Dan jika terus seperti itu gitu ya, Ati khawatir masa depannya akan seperti yang ada di dalam mimpinya. Tiba-tiba sang ibu muncul, menampakkan dirinya di hadapan Ati yang mengeluh merasa tidak berguna. Sang ibu di sana menenangkan Ati dengan mengatakan tidak perlu bisa sihir. Lalu ketika Ati akan memeluknya, sang ibu tiba-tiba menghilang yang membuat Ati tenggelam ke dalam danau. Tubuh Ati langsung dibelit dan ditarik masuk ke dasar danau oleh bunga teratai mimpi. Menyadari Ati dalam bahaya, Lucas langsung berlari untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Ati tampak sangat kesulitan untuk melepaskan diri dari jeratan Ramat. Nah, dalam keadaan genting, Ati teringat dengan apa yang dikatakan oleh Lucas, di mana sihir itu berguna dalam sehari-hari. Jadi bertemanlah dengan sihir dan pelajari sendiri. Lalu tiba-tiba ya, akhirnya Ati bisa sihir pemirsa. Dan saking senangnya gitu ya, Lucas yang baru datang langsung digabruk oleh Ati. Ati mengakui bisa menciptakan sihir itu berkat pengaruh dari ucapan Lucas. Dan tanpa sungkan Ati pun mengucapkan terima kasihnya kepada Lucas. Setelah itu Ati yang masih basah kuyup pulang bersama Lucas ke istana. Jelaslah Teteh Lili kaget, Ati kenapa basah kuyup gitu ya. Tiba-tiba Claude datang. Karena Ati dan Lucas sangat nakal, Claude langsung menggiwing mereka ke rumah kayak anak kucing. 草むらで寝っ転がったのか。パパ。Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari yang dilewati Ati sangatlah melelahkan pemirsa. Namun Ati ya merasa sangat bersyukur karena hasil kerja kerasnya itu telah membuahkan hasil. Dimana kini Ati bisa menguasai sihir dasar, yaitu membuat benda melayang. Lalu untuk selanjutnya Ati meminta Lucas untuk mengajarinya sihir yang bisa membuat orang melayang. Namun karena tingkatannya berbeda, Lucas masih belum bisa mengajarinya. Itu karena untuk menguasai sihir melayangkan orang, Ati harus bisa dulu sihir melayangkan benda besar, seperti yang dicontohkan oleh Lucas, melayangkan kursi dan meja tanpa hafalan mantra. Nah, karena belajar sihir dianggap sangat sulit, Ati jadi penasaran bagaimana ya cara orang lain mempelajari sihir. Untuk itu ya, Ati itu ingin menanyakannya kepada Jekyll. Lantas Ati memohon kepada Lucas untuk mengirimnya ke rumah paman Huis alias Duke untuk bertemu dengan Jekyll. Awalnya Lucas menolaknya dengan alasan mananya itu terlalu berharga untuk dipakai ya seenaknya. Selain itu, Lucas juga tidak mau disalahkan lagi oleh Ati. Tapi dengan bujukan manja dari Ati meluluhkan hati Lucas hingga akhirnya Lucas menuruti permintaannya. Tapi sebelum dikirim ke rumah paman Huis, Ati meminta Lucas untuk mengubah warna matanya. Setelah itu barulah Ati dikirim. Tapi gimana ya? Aduh, si Lucas tuh jahat banget ya pemirsa. Masa dikirim lewat cerobong asap? Kasihan Atinya atuh. Iya bener banget tuh. Tapi kebetulan Ati langsung bertemu dengan Jekyll yang tampak heran melihat bidadari jatuh dari perapian. Jekyll tampak sangat perhatian kepada Ati. Tapi Jekyll heran kenapa warna bola mata Ati jadi merah. Kayaknya kelilipan abu deh, Cak. Bukan gitu botak, kan tadi udah dijelasin. Bola matanya itu sengaja diubah atas permintaan Ati sendiri. Oh iya lupa, Cak.
Nah, di sana Ati mengalihkan pembicaraan. Alhasil Jekyll tidak lagi membahas soal warna mata Ati. Lantas Jekyll menanyakan maksud kedatangan Ati ke sana. Ati mengaku ingin meminta maaf karena di pertemuan sebelumnya Ati tidak sempat mengucapkan assalamualaikum. Di sana Jekyll merasa tidak mempermasalahkannya. Justru Jekyll khawatir kepada Ati yang tiba-tiba menghilang. Bahkan Jekyll sampai terus-terusan berdoa loh agar diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan Ati. Namun sepertinya dalam waktu yang lama Ati dan Jekyll tidak akan bertemu lagi. Itu karena 2 hari lagi Jekyll akan pergi ke Isekai. Botak, mana ada ke Isekai? Melainkan Jaki tuh bakalan pergi ke Arlanta untuk melanjutkan sekolahnya. Ya maaf atuh Cak, salah Cak, namanya juga manusia Cak, bukan dewa Cak. Botak, gini, dengerin. Arlanta tuh adalah negeri pesisir laut yang jauh dari Obelia. Tapi meski jauh, Zakiel merasa tidak keberatan karena di Arlanta, Zakiel akan bertemu dengan guru yang hebat. Tapi Cak, ada yang aneh di sini Cak. Sepengetahuan Ati gitu ya lewat mimpinya, si Jekyll itu di masa depan akan menjadi penerus Duke dan akan menikah dengan Janet. Ati merasa masa depan Jekyll itu telah berubah dengan sendirinya. Lalu Ati bertanya kapan Jekyll akan kembali pulang. Jekyll menjawab setelah Jekyll layak untuk bertemu sang putri baru dia akan pulang. Nah, tidak lama dari itu terdengar suara Janet dari luar yang memanggil Jekyll dengan sebutan kakak. Janet mengajak Jekyll untuk menemaninya dari mulai membacakan buku sampai menyisir rambut boneka. Ya, Jekyll tampak bingung karena jika menemani Janet gitu ya, dia itu harus meninggalkan Ati, dan jika bersama Ati, Jekyll harus menolak ajakan Janet. Untungnya di sana Ati peka. Ati mengalah dan menyuruh Jekyll untuk segera pergi menemani Janet. Sementara Ati melihat mereka berdua dari balik jendela sambil mengingat Janet yang selalu muncul di mimpinya. Di mana di dalam mimpinya Ati, Janet itu sangat cantik bagaikan bidadari. Ibunya bernama Penelope yang merupakan sepupu dari Duke. Dan Penelope itu adalah mantan tunangan Claude. Rumornya ya pemirsa ya, alasan si Penelope membatalkan tunangannya dengan Claude karena Claude ternyata bukan seorang CEO alias bukan pewaris utama kekaisaran. Tapi setelah menolak tunangan tersebut, Penelope menyesal karena ternyata Claude telah diangkat menjadi penerus kekaisaran. Penelope yang menyesal mengajak Claude untuk CLBK atau balikan lagi, tapi Claude-nya menolak. Nah, karena ditolak, Penelope menikah dengan pewaris lain, namun langsung menghilang entah kemana. Lalu sebelum almarhum, Penelope melahirkan anak bermata perhiasan yang tidak lain adalah Janet yang dibesarkan oleh Duke. Nah, ketika di acara kedewasaan, Janet diperkenalkan oleh Duke dan dapat perhatian dari Claude, bahkan dicintai oleh semua orang. Hingga akhirnya Janet menjadi putri yang sangat bahagia. Sedangkan Ati jadi tersisihkan. Begitulah ya cerita yang ada di buku mimpi Ati. Nah, di sana Ati merasa seharusnya itu Ati membenci Janet yang merebut perhatian dan kasih sayang Claude kepadanya. Tapi gimana ya? Tiba-tiba Ati kaget karena Lucas ada di belakangnya. Di sana Lucas memberitahukan bahwa Janet adalah Chimera, sosok anak modifikasi sihir hitam. Sontaklah Ati kaget dan bingung karena Ati tidak tahu apa yang dimaksud Lucas gitu ya. Nah, kemudian Lucas membawa Ati untuk menguntit Janet dan Jekyll. Lucas memasang pelindung sihir agar aksi mereka itu tidak diketahui. Di sana Ati terlihat sangat penasaran kenapa Janet disebut Chimera. Sementara Lucas merasakan gelombang sihir Janet seperti telah tercampur sesuatu. Mungkin ya lebih jelasnya di tubuh Janet itu ada bekas sihir hitam. Nah, di sana Ati mengajak untuk pulang, tapi Lucas sepertinya masih penasaran untuk terus mengikuti Janet dan Jekyll. Tampaklah Jekyll memainkan piano dengan sangat mahir untuk menghibur Janet, tapi tiba-tiba Janet langsung menangis. Ternyata pemirsa ya, si Janet itu merasa bahwa suara piano yang dimainkan Jekyll itu adalah yang terakhir karena Jekyll akan pergi ke Arlanta. Sambil menangis, Janet memohon kepada Jekyll agar Jekyll tidak pergi meninggalkannya. Namun karena ke Arlanta adalah keinginan Jekyll dan ayahnya, Jekyll tidak bisa mengurungkannya. Janet merasa sangat kecewa karena baru kali ini gitu ya permintaannya itu ditolak oleh Jekyll. Ya, kesedihan Janet itu dirasakan juga oleh Ati yang sama-sama kesepian, sama-sama tumbuh tanpa adanya seorang ibu. Ati berpikir meski Janet berusaha mencegah Jekyll, tapi hasil akhirnya tidak akan berubah.
Ati khawatir hal tersebut itu akan terjadi juga kepadanya. Nah, melihat Ati yang ikut sedih, Lukas menegaskan bahwa Ati itu bisa melihat masa depan Janet. Jelas saja Ati panik, dan apapun alasan Ati, Lukas tahu bahwa Ati itu bukanlah bocah biasa, dan Lukas penasaran akan menjadi seperti apa Ati di masa depan. イゼキエルバイバイ Nah, setelah berada di istana, Ati langsung menemui Claude dan langsung memeluknya. Claude merasa heran dengan sikap Ati yang tiba-tiba sangat manja ini, Re. Ati mengaku kalau ia sangat kangen karena sudah lama tak bertemu semenjak Ati belajar sihir. Claude juga memuji kerja keras Ati mempelajari sihir dan menyuruhnya untuk terus berjuang. Lalu, karena Ati takut di masa depan ayahnya itu akan berubah, Ati bertanya apakah sang ayah akan tetap menyayanginya sampai kapanpun. Claude pun berjanji akan selalu menyayangi Ati. 本当約束よ当たり前だろ。 Waktu pun terus berlalu dan malam pun poek. Ati merasa aneh setelah bertemu dengan orang-orang di mimpinya karena kenyataannya terasa beda jauh. Contohnya Claude yang tidak membenci Ati, Jekyll yang kelakuannya tidak seperti ayahnya, dan Jenny ternyata sama hanya ingin kasih sayang dari keluarganya. Ati merasa telah mengubah banyak masa depan, dan Ati bertanya-tanya apakah tidak apa-apa dirinya mengubah masa depan. Sementara itu Lukas yang nangkring di atas genteng merasa bahwa kisahnya itu akan semakin menarik setelah takdir Ati makin berubah. ズレが大きくなっていく。面白いな、俺の姫様。 Ya segitu dulu ceritanya pemirsa ya. Gimana mau lanjut lagi nggak pemirsa? Maaf ya lama soalnya botak lagi sibuk mantau tetangga. Ada yang bening pemirsa. Pokoknya mah tetap stay di channel ini ya pemirsa. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya botaknya semangat terus.